Halo semua, selamat datang di YouTube sarjanati.com. Pada topik pembahasan kali ini saya akan membahas tentang cara membuat aplikasi CRD sederhana dengan menggunakan Laravel 9. Oke, untuk server lokalnya di sini saya menggunakan Laragon. Bagi teman-teman yang menggunakan SAM ataupun yang lainnya bisa menyesuaikannya. Oke, sekarang langsung saja saya bakal install aplikasi Laravelnya dulu. Oke, di sini saya install melalui Laragon, menu, kemudian Quick App dan juga Laravel. Saya bakal beri nama di sini CRUD MHS, kemudian klik OK. Oke, untuk proses instalasinya sudah selesai. Untuk melihat aplikasi kita, kita bisa kunjungi CRUD mhs.test. Enter. Oke, sudah muncul ya di sini. Oke, bisa kita lihat di sini untuk Laravel versinya di sini untuk versi yang 9.22.1 dengan versi PHP versi 8.1 dan 8. Nah, oke, di sini langsung saja kita bakal melakukan konfigurasi database terlebih dahulu untuk membuat aplikasi CRD kita. Saya bakal buka kode editor dulu. Setelah itu kita bakal pergi di bagian file.env dan rubah nama database-nya menjadi CRUD MHS sesuai dengan nama aplikasi kita ya. Kita cek dulu ya di adminer untuk database kita. Namun belum ada tabel ya. Jadi kita bakal buat tabel dulu untuk aplikasi kita di sini. Saya bakal tutup, saya bakal munculkan terminal dari Visual Studio Code dan saya tutup terminal yang ini. Kita buat model dulu ya sekalian dengan migrasinya. Nah, jadi dengan perintah ini kita bakal dibantu untuk buatkan model sekaligus dengan file migrasinya. Enter. Oke, ini sudah berhasil untuk dibuatkan filenya. Bisa kita cek untuk modelnya di bagian app model. Nah, ini mahasiswa.php nya sudah dibuatkan. Kemudian untuk file migrasinya bisa kita cek di database, kemudian migration, dan bisa kita lihat di bagian bawah, paling bawah sini ada file untuk create mahasiswanya. Nah, tapi di sini untuk file migrationnya kita hapus saja dulu ini yang terakhirnya di sini. Kita hapus saja menjadi mahasiswa, kemudian kita tambahkan field di sini dulu dengan tipe data string. Oke, setelah itu kemudian kita pergi ke bagian model mahasiswanya. Nah, ini kita perlu tambahkan protected dulu ya, karena tadi kita sudah rubah nama database-nya, nama tabelnya. Kita bakal rubah protected $tabel. Kita beritahu bahwa nama tabelnya itu mahasiswa, bukan mahasiswa, gitu ya. Titik koma jangan lupa. Kemudian kita protected lagi dulu, $worded. Kemudian sini kita isi dengan I. Ini sama seperti $valuable, cuman kalau dengan menggunakan guarded kita cukup untuk isi ID saja. Oke teman-teman, lanjut. Saya bakal tutup dulu ini. Setelah itu oke, tutup dulu. Kita mungkin bakal buat controllernya dulu ya. Saya bakal buat controllernya di sini, clear dulu. -r atau resource ya. Kemudian enter. Kita bisa cek file controllernya di bagian app, http, controllers, dan mahasiswa controller. Ya, kita menggunakan .r ini. Dan tadi kita bakal dibantu untuk dibuatkan file controller dengan isi seperti ini ya. Sudah dibantu buatkan public function index, create, sampai dengan destroy. Oke, lanjut. Oke, langsung kita di sini mungkin kita bakal rubah bagian function indexnya. Bakal return view.
Di sini kita belum ada tampilannya ya. Kita buat aja di sini mahasiswa.index titik koma. Jadi di sini nanti kita buat ini folder mahasiswa, kemudian file index ya. Nah, untuk buatnya kita pergi di folder resource, kemudian di bagian views kita tambahkan satu folder dengan nama mahasiswa. Nah, setelah itu kita tambahkan satu file di dalam folder mahasiswa dengan nama index.blade.php. Nah, sudah ya. Nah, untuk tampilannya di sini kita bakal pakai Bootstrap saja ya, Bootstrap. Copy aja yang bagian ini, yang sudah diinkludkan Bootstrap CSS dan JS-nya. Kemudian kita balik lagi ke project kita paste di sini. Kita sudah kita buat dulu route-nya ya. Nah, kita pergi ke bagian folder routers, kemudian di bagian web. Nah, di sini kita tambahkan dulu sebuah rute dengan ini resource. Kita include lagi dulu, jangan lupa use. Nah, ini sudah kita buatkan rutenya mahasiswa di sini. Jadi kalau kita cek di route listnya kita, php artisan route list. Nah, jadi kita buat satu rute, tapi kita menggunakan resource di sini. Nah, kita bakal dibantu untuk buatkan resource dengan otomatis. Nah, kita bakal lihat apa rute-rute kita seperti apa ya di bagian sini. Nah, ini kalau kita lihat di sini, kita sudah dibantu untuk buatkan rute mahasiswa.edit, destroy, update, mahasiswa show, mahasiswa create, store, dan index. Nah, ini kalau kita menggunakan resource sudah dibantu buatkan semua ini ya. Oke, lanjut. Kita balik lagi ke browser dulu ya. Nah, di sini kita bakal slash mahasiswa sesuai dengan nama yang tadi kita buat di URL-nya. Tambahkan slash mahasiswa, kemudian error 404 mahasiswa, typo ya, siswa. Oke, ini sudah muncul jadi ya di sini Bootstrap demo hello world. Nah, kita bakal custom sedikit dulu di bagian sini. Oke, kita pergi bagian file indexnya dulu, kemudian bagian sini kita enter dulu. Nah, setelah itu kita bungkus pakai container. Kemudian kita beri h1 di sini lagi, tapi dengan kelasnya text center dengan nama data mahasiswa. Nah, setelah itu kita bakal pakai card di sini ya. Nah, dalam card body ini kita bakal tampilkan data menggunakan tabel. Saja di sini tabel. Ini kelasnya tabel di sini ya. Kita tabel headingnya di sini. Kemudian kita tambahkan lagi tabel body ya. Oke, kurang lebih seperti begini. Bisa kita cek dulu di browser. Kita refresh. Nah, ini sudah jadi ya. Kita kasih margin dulu ya untuk bagian atasnya. Kontainernya kita kasih margin topnya 5. Kemudian untuk yang A1 nya kita kasih margin bottomnya 3 atau 5 juga ya. 5 saja. Kita refresh. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah,
Oke, sekarang kita isi data dulu di database-nya ya. Kita isi manual dulu. Lalu kita refresh. Oh, sorry, di sini kita belum jalankan migrate ya. Oke, kita jalankan migrate dulu untuk membuat tabel-tabelnya. Oke, sudah selesai. Kemudian nah ini sudah dibantu untuk dibuatkan semuanya. Untuk tabel-tabel yang lain ini udah bawaan dari Laravel ya. Ini tabel yang tadi kita buat, tabel mahasiswa. Kita klik. Nah, di sini ada name, nama, dan juga jurusan. Nah, sedangkan yang created at dan updated at, nah itu dibuat secara otomatis dari timestamp-nya ya. Nah, oke, lanjut. Kita isi dulu ya. Kita klik di item. Datanya sudah di input. Nah, sekarang kita bakal tampilkan data ini di bagian sini ya, di tabel kita. Nah, kita pergi ke text editor kita dan pergi di mahasiswa controller. Nah, kita bakal tambahkan kode seperti begini. Nah, tapi kita harus tambahkan ini dulu ya. Kita include dulu model mahasiswanya. Sudah. Nah, sekarang kita pergi ke bagian file.index-nya sini. Kita langsung aja buat for each di sini. Jurusan. Siap sini aja dulu. Sudah, boleh kita save dan kita cek lagi. Oke, coba kita rubah di bagian sini ya. Coba misalnya di sini markdown. Coba kita aja contoh. Save, kita refresh. Nah, datanya berubah ya karena ini data kita ambil langsung dari database. Dan tadi kita menggunakan kita melakukan edit di bagian database ya. Jadi otomatis datanya akan dirubah di sini. Oke, itu untuk tampilkan data. Nah, sekarang kita bakal tambah data ya. Nah, tapi sebelum itu saya bakal tambah satu button di sini untuk button tambah data. Jadi kalau kita klik akan dibawa ke form tambah data ya. Oke, kita pergi ke kode editor kita. Mungkin kita bakal kasih di sini MB3 dulu ya, margin buttonnya 3 dulu di sini. Kita lihat refresh, oke sudah muncul di sini. Kalau kita klik blanknya di sini, karena di bagian create-nya ini kita belum melakukan apa-apa, masih kosong ya. Oke, mungkin kita bakal rubah dulu di sini. Kita return view, kemudian folder mahasiswa. Kita buat satu file namanya create ya, create. Jangan lupa titik koma. Nah, di sini kita tambahkan satu file lagi di folder mahasiswa kita, namanya create.blade.php. Oke, nah ini untuk tampilannya kita copy aja yang bagian sini, bagian indeksnya, paste, install dulu. Kemudian yang bagian tabelnya ini dihapus. Nah, untuk formnya ini kita pakai punya Bootstrap lagi ya. Kita tulis aja di sini form text di sini. Nah, kita copy yang ada ini ya. Copy aja yang ini. Kemudian saya bakal hapus yang tidak dipakai di sini. Oke, ini juga dihapus. Ini dihapus saja. Oke, ini kasih nama name. Nah, di sini saya bakal ganti subnya jadi simpan ya. Simpan.
Kita cek dulu, refresh lagi, sudah muncul. Nah tapi saya mau buat button simpannya ini di sebelah kanan ya, dan kita juga rubah yang tambah data ini. Nah untuk bagian link tambah data ini kita ganti dengan namanya data mahasiswa, dan rutenya kita ganti jadi mahasiswa.index. Oke, sudah. Dan di sini di bagian buttonnya kita tambahkan float n di bagian kelasnya. Kemudian kita balik, kita refresh lagi. Oke, sudah jadi ya. Nah sekarang kita bakal buat bagian formnya ini, actionnya itu kita menggunakan rute mahasiswa destroy. Nah kita bakal store ya untuk menyimpan datanya, store. Kemudian untuk metodenya kita pakai metode post, dan jangan lupa tambahkan csrf di bagian bawah formnya. Nah jika sudah, kita bisa langsung saja pergi ke bagian mahasiswa controller, dan kita pergi di bagian public function store-nya di sini. Oke, kita bakal buat fungsinya di sini. Kita buat dulu $request validate. Kita bakal validasi data dulu, buka kurung array dan name-nya. Jadi kita kasih tahu, jadi name-nya itu kita wajibkan untuk isi ya setiap kali penginputan data mahasiswa required, dan minimal 9 ya, minimal 9, dan juga maksimalnya itu 9 ya, kayak gitu ya. Dan setelah itu kita enter lagi ke bawah, kemudian kita tambah lagi nama required, minimal namanya itu 3 ya. Kemudian untuk maksimal namanya 255 aja ya, atau kita nggak usah pakai ini aja, minimal nama. Jurusan oke, biar aja kayak gini sama kayak nama. Kemudian jangan lupa titik koma di bagian sini. Save, enter ke bawah. Saya bakal buat satu variabel mahasiswa namanya. Kemudian saya isi dengan titik koma, dan di sini $mahasiswa name. Kita isi dengan requestion dari inputan name ya. Kemudian di sini kita ganti lagi dengan nama. Oke. Kemudian $mahasiswa save. Kita save ya. Oke, setelah itu kita bakal return to route. Ini to route ini dipakai di Laravel 9 ya. To route mahasiswa.index. Jadi setelah dia tambah data, akan secara otomatis dia redirect ke bagian indeks ya, halaman indeks kita. Kemudian di sini saya bakal tambahkan with, saya tambahkan success data. Kita buat pesannya data berhasil ditambah. Data berhasil ditambah. Oke, titik koma. Oke, langsung kita pergi di bagian indeks. Kita lihat dulu. Oke, sudah. Coba kita tambah data dulu ya. Kita refresh dulu. Misalnya di sini name-nya kita simpan, dan error. Ini errornya kenapa? Validation rule ya. Parameter. Coba kita lihat codingan kita. Oke, ini ya. Sorry, tadi saya typo di sini, salah. Balik lagi, kita refresh. Oke, data berhasil ditambah ya nih. Jacob, jurusannya sistem informasi. Kita tambah lagi di sini, name-nya. Kita simpan. Masuknya di sini, Jenny, jurusan ekonomi. Kita cek database, kita refresh. Oke, masuk Jacob dan Jenny. Oke, nah sekarang kita bakal buat untuk edit ya. Kita buat editnya di sini. Nah, di sini untuk editnya kita balik lagi ke kode editor kita, dan
Kita bakal lompat ke bagian function edit. Di sini kita return dulu. Nah, setelah return kita view mahasiswa dot edit ya. Nanti kita buatkan file edit. Di sini kita tambahkan with mahasiswa. Kita cek dulu ID-nya mahasiswa find $id. Nah, setelah itu jangan lupa titik koma, kemudian kita pergi ke folder mahasiswa, klik new file, kemudian kita buat satu folder namanya edit.blade.php. Nah, enter, kita pergi ke file create, kita copy semua. Setelah itu kita paste di bagian sini di file edit. Nah, lalu kemudian kita rubah di bagian form actionnya, kita ganti rute mahasiswa store-nya, kita ganti dengan update, dan kita tambahkan $mahasiswa ID ya, kita kirim ID-nya. Nah, setelah itu di bagian sini inputnya ini samping name, kita tambahkan value. Nah, kita isi dengan $mahasiswa name. Nah, kemudian kita copy saja, kita bakal paste di sini, kita taruh lagi dengan nama dan juga di bawah sini jurusan. Oke, sabar, dan kita rubah di sini simpan. Oke, sudah itu kita bisa pergi dan kita cek dulu kemudian kita klik edit untuk markdown. Oke, muncul ya sini markdown jurusan teknik informatika. Kita pergi lagi ke data Jacob. Oke, muncul ya. Oke, nah di sini kita coba untuk update. Nah, kita balik lagi ke sini kode editor kita. Untuk di bagian fungsional update ini hampir sama persis dengan punya store ya. Bagian store ini jadi kita copy saja, kemudian kita paste di bagian bawah di update. Untuk validasinya sama persis, yang kita rubah hanya ininya saja. Kita rubah di sini mahasiswa find $id titik koma, jadi kayak gini aja. Nah, kemudian kita paling rubah bagian ini aja, data berhasil diedit. Sudah gini aja. Nah, kita balik lagi dulu ke bagian edit, kita lihat apakah sudah semuanya. Ini kita rubah buttonnya jadi edit, kemudian oke, kayaknya sudah semuanya aman. Di sini kita rubah sedikit yang ini. Oke, kita balik, kita refresh form edit mahasiswa edit. Oke, mungkin di sini kita bakal ganti nama Jacob. Jurusannya coba kita baca dulu ya, edit Jacob Georgia. Kita cek di database. Oke, terubah juga ya. Mungkin coba kita rubah jurusannya ya. Kita coba rubah jurusan yang ini, Jenny ini dia di cafe ya, di cafe. Edit, muncul, terubah juga ya. Cek di database, Jenny, kita cek di cafe. Oke, untuk editnya juga udah jadi. Nah, sekarang untuk bagian hapus ya, atau delete. Nah, sekarang kita pergi di bagian index. Nah, ini untuk button hapusnya ini sama linknya ini kita bakal bungkus dulu di dalam form. Kita Ctrl X saja untuk cut form. Actionnya itu rute mahasiswa destroy hasil ID. Nah, jadi kita hapus datanya itu berdasarkan ID ya, hasil ID. Kemudian kita paste lagi data yang tadi kita copy di sini. Oke, sudah. Nah, sekarang kita bakal buat fungsinya di bagian mahasiswa controller di function destroy. Nah, di sini kita bakal temukan data dulu di sini. Oke, $mahasiswa. Kita isi dengan model mahasiswa. Kita find dulu ada nggak ID-nya itu yang dikirim. Kita cek $ID. Kemudian kalau ada ya sudah, langsung kita delete aja di sini. $mahasiswa delete.
Kemudian kita return back aja di sini, return back, kemudian with. Oke, di koma jangan lupa. Coba kita balik, kita refresh dulu. Coba kita hapus J ini. Sorry. Kenapa ya? Coba kita balik lihat codingan kita dulu. Mahasiswa, oke, aman. Nah, kita lupa tambahkan CSRF-nya di sini. Oke. Balik lagi, kita refresh. Nah, kita hapus J ini. Oke, masih belum. Kenapa? Karena saya lupa tambahkan metodenya di sini, teman-teman. Nah, ini metodenya kita pakai metode post-nya di sini. Sorry ya. Hapus. Dan error. Kita lupa tambahkan di bawah sini metode delete. Hapus Jenny, terhapus ya. Kita cek di database, Jenny terhapus. Kita hapus Jacob, database juga terhapus ya. Oke, itu saja untuk bagian hapusnya. Nah, tapi jika teman-teman perhatikan di bagian setiap kali kita tambah data dan kita hapus, tidak ada pesan ya di bagian, mungkin pesan yang tadi kita sudah buat, data berhasil ditambah dan lain-lain. Nah, itu kita bakal buat dulu. Nah, pertama kita balik dulu ke bagian code editor kita ya. Nah, kita bakal buat yang di bagian indeksnya dulu ya di sini. Ya, di sini kita bakal buat di atas ini. Nah, kita bakal buat if jika sessionnya itu dia sukses, ya jika dia sukses, kita bakal berikan alert ya di sini. Kemudian kita bakal tulis di sini sessionnya itu sukses. Oke, save. Coba kita pergi balik lagi, kita coba hapus. Data berhasil dihapus. Oke. Kurang lebih seperti begitu. Tapi kalau kita lihat di sini, jika datanya kosong, tidak ada pemberitahuannya atau info di sini ya. Kalau datanya kosong. Nah, kita bisa tambahkan di bawah sini, di bagian sini ya. Nah, tapi sebelum itu kita bungkus dulu ya pakai if. Kita bungkus if else ya sini. If dolar mahasiswa, jika dolar mahasiswanya itu dia jumlahnya atau countnya lebih dari 0, maka dia bakal tampilkan data ini. Tapi kalau datanya kurang dari 0, dia bakal tampilkan ini tidak ada data. Terapkan dulu. Oke, sudah. Kita pergi ke browser, kita refresh, muncul tidak ada data. Kalau kita tambah data di sini lagi dengan jurusannya ya, sistem informasi aja, simpan, data berhasil ditambah. Oke, kurang lebih seperti begini ya untuk CRUD-nya mahasiswa. Oke, terima kasih.